Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan diagnosis kesulitan belajar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Iqmal Melandi Sudrajat yang akan membacakan diagnosis kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dialami individu atau siswa yang belajar dapat diidentifikasi melalui faktor-faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar. Faktor-faktor kesulitan belajar yang berasal dari dalam diri siswa sangat terkait dengan kondisi fisiologis dan psikologis ketika siswa belajar. Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa banyak yang bersumber pada kurangnya fasilitas. Sebagai satunya faktor penunjangnya. Pengertian diagnosis yaitu upaya atau proses menemukan kelemahan, penyakit yang dialami seseorang dengan melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejala tersebut. Studi yang seksama terhadap fakta tentang sesuatu hal itu untuk menentukan karakteristik atau kesalahan dan sebagaimana yang esensialnya. Keputusan yang dicapai setelah dilakukan studi yang seksama atas gejala atau fakta tentang sesuatu hal. Berikut ini pengertian kesulitan belajar. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Dapat dikatakan bahwa siswa yang mengalami kesulitan belajar akan mengalami hambatan dalam proses mencapai hasil belajarnya, sehingga prestasi yang dicapainya berada di bawah yang semestinya. Kesulitan belajar pada dasarnya merupakan suatu gejala yang nampak dalam berbagai jenis manifestasi tingkah lakunya. Gejala kesulitan belajar akan dimanifestasikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai bentuk tingkah laku. Ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar: yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah, di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada siswa yang selalu berusaha untuk belajar, tugas-tugas kegiatannya dengan giat, tapi nilainya yang dicapai selalu rendah. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Ia selalu tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dan dusta, dan sebagainya. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, mengasingkan diri, tersisihkan, tidak mau bekerja sama, dan sebagainya. Yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Dan ini dampak-dampak atau kegagalan siswa, yaitu satu, siswa dikatakan gagal apabila dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan, ya minimal dalam pembelajaran tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh orang dewasa atau guru. Yang kedua, siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang semestinya berdasarkan ukuran tingkat kemampuannya. Inteligensi dan bakat, ia diramalkan akan dapat mengerjakan atau mencapai prestasi tersebut. Yang ketiga, siswa dapat dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan, termasuk penyelesaian sosial sesuai dengan pola organismiknya,
pada fase perkembangan tertentu seperti yang berlaku bagi kelompok sosial dan usia yang bersangkutan. Yang keempat, siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan seperti materi yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan pada tingkat pelajaran berikutnya. Dalam diagnosis kesulitan belajar, suatu proses upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan belajar sehingga menghimpun dan mempergunakan data atau informasi selengkap dan seobjektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya. Mungkin di sini ada prosedur dan teknik DKB, yaitu dengan identifikasi kasusnya, identifikasi masalah, identifikasi faktor penyebab, prognosis, bahkan rekomendasi referral. 1. Mengidentifikasi kasus kesulitan belajar, yaitu menandai siswa dalam satu kelas untuk kelompok yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Caranya ialah dengan membandingkan posisi atau kedudukan prestasi siswa dan prestasi kelompok atau dengan kriteria tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, teknik yang ditempuh dapat bermacam-macam, antara lain 1. Meneliti hasil ujian semester yang tercantum dalam laporan hasil belajar dan kemudian membandingkan dengan nilai-nilai rata-rata kelompok atau dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, mengobservasi kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar. Siswa yang berperilaku menyimpang dalam proses belajar mengajar diperkirakan akan mengalami kesulitan belajar. Mengidentifikasi masalah. Nah, untuk mengidentifikasi masalah dapat menentukan dan memprioritaskan siswa mana yang diduga mengalami kesulitan belajar. Maka langkah berikutnya adalah menentukan atau melokalisasikan pada bidang studi apa dan pada aspek mana siswa tersebut mengalami kesulitan. Adapun cara dan alat untuk mengidentifikasi masalah dapat digunakan antara lain 1. Dengan melakukan tes diagnostik yang dibuat oleh guru untuk di bidang studi masing-masing ya, seperti untuk bidang studi matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa sastra Indonesia, dan yang lainnya. Dengan tes diagnostik ini dapat ditemukan karakteristik dan sifat kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Yang kedua, bila tes diagnostik belum tersedia atau belum ampuh gitu, guru bisa menggunakan hasil ujian siswa sebagai bahan untuk dianalisis gitu. Apabila tes yang digunakan dalam ujian tersebut memiliki taraf validitas yang tinggi, tentu akan mengandung unsur diagnosis yang tinggi, sehingga dengan tes prestasi hasil belajar pun seadanya, valid dalam batas-batas tertentu, akan dapat mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Yang terakhir, yang ketiga, memeriksa buku catatan atau pekerjaan siswa. Hasil analisis dalam aspek ini pun akan membantu dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Mungkin untuk penjelasan atau pemaparan materi diagnosis kesulitan belajar akan dijelaskan oleh Teh Pina Putri Karmila. Faktor penyebab kesulitan belajar. Ada beberapa cara untuk menemukan kemungkinan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber pada diri peserta didik, antara lain 1. Menentukan kelemahan yang bersumber pada kemampuan dasar atau potensi, yaitu dengan 1. Melakukan tes inteligensi dan tes bakat oleh tenaga ahli.
Yang kedua, guru dapat menganalisis prestasi belajar peserta didik atau kasus secara keseluruhan semua pelajaran. Hal ini berkaitan dengan kecerdasan umum atau inteligensi. Yang ketiga, guru dapat menganalisis prestasi belajar peserta didik khususnya pada pelajaran tertentu, misalnya IPA, IPS, matematika, atau bahasa Indonesia dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan kemampuan khusus atau bakat. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui faktor penyebab yang bukan bersifat potensial dapat dilakukan dengan cara 1. Guru melakukan pengamatan terhadap sikap dan kebiasaan belajar peserta didik atau angket serta wawancara peserta didik kepada kelas tinggi dan orang tua. Yang kedua, guru mengamati perilaku pola sambutan atau respon peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, guru menganalisis pelajaran atau tugas tertulis peserta didik seperti analisis lembar kerja berhitung, karangan, laporan, dan sebagainya. Dengan demikian, guru dapat mengetahui apakah kelemahan yaitu disebabkan karena kurang memahami konsep atau prinsip cara kerja atau kurang teliti. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan kesehatan fisik, penyesuaian sosial latar belakang keluarga, dan sebagainya. Maka guru dapat melakukan wawancara kepada orang tua peserta didik kerjasama dengan rekan sejawat, dokter, atau konselor. Keempat, membuat alternatif bantuan atau prognosis. Setelah mengetahui letak kesulitan belajar yang dialami siswa, jenis dan sifat kesulitan dengan faktor-faktor penyebabnya, maka akan dapat memperkirakan kemungkinan bantuan atau tindakan yang tepat untuk membantu kesulitan belajar siswa. Pada langkah ini dapat menyimpulkan tentang apakah siswa dapat ditolong untuk dapat mengatasi kesulitan belajarnya atau tidak. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa tersebut. Kapan dan di mana pertolongan itu dapat diberikan. Dan siapa yang dapat memberikan pertolongan. Apakah guru bidang studi? Bantuan apa yang perlu diberikan oleh guru bidang studi pada peserta didik? Wali kelas? Bantuan apa yang perlu diberikan oleh wali kelas kepada peserta didik, dan tenaga ahli seperti konselor pendidikan. Psikolog bila masalahnya menyangkut aspek kepribadian yang mendalam, atau dokter apabila masalahnya menyangkut medis. Lalu, bagaimana caranya agar siswa dapat ditolong secara efektif? Dan siapa sajakah yang perlu diberikan atau disertakan dalam membantu siswa tersebut? Dan apakah peran atau sumbangan yang dapat diberikan masing-masing pihak dalam menolong siswa tersebut? Yang kelima, referral. Pada langkah ini, menyusun suatu rencana atau alternatif bantuan yang akan dilaksanakan. Rencana ini hendaknya mencakup cara-cara yang harus ditempuh untuk menyembuhkan kesulitan belajar yang dialami siswa yang bersangkutan. Menjaga agar kesulitan yang serupa jangan sampai terulang kembali. Dalam membuat rencana kegiatan untuk pelaksanaan sebagai alternatif bantuan, sebaiknya didiskusikan dan dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang dipandang berkepentingan, yang diperkirakan kelak terlibat dalam proses pemberian bantuan. Dalam melakukan agenda tindakan, 1. When? Kapan pemberian bantuan itu dilaksanakan? Yang kedua, where? Di mana pemberian bantuan itu diberikan. Yang ketiga, which? Siapa peserta didik yang diprioritaskan mendapat bantuan lebih dulu. Dan yang keempat, how? Bagaimana pemberian bantuan itu dilaksanakan? Dengan cara apa saja? Bentuk perlakuan treatment yang bagaimana yang mungkin dapat diberikan kepada peserta didik. Keenam, melakukan tindak remedial. Pengajaran remedial yaitu suatu proses kegiatan pelaksanaan program belajar mengajar khusus bersifat individual. Diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, yang bersifat mengoreksi atau menyembuhkan siswa yang mengalami gangguan belajar tersebut sehingga dapat mengikuti proses belajar mengajar secara klasikal. Kembali untuk mencapai prestasi optimal. Jika tidak dilakukan program pengajaran remedial, maka siswa tersebut secara kumulatif akan semakin ketinggalan dan tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar secara klasikal. Dalam pelaksanaannya, pengajaran remedial mengikuti prosedur sebagai berikut. Langkah pertama yaitu penelaahan kembali kasus. Guru menelaah kembali secara lebih dalam tentang siswa yang akan diberi bantuan. Dari diagnosis kesulitan belajar yang sudah diperoleh lebih dahulu, guru perlu
menelaah lebih jauh untuk memperoleh gambaran secara definitif tentang siswa yang ditanggapi. Permasalahannya, kelemahannya, letak kelemahannya, penyebab utama kelemahan, berat ringannya kelemahan, apakah perlu bantuan ahli lain, merencanakan waktu, dan siapa yang melaksanakan. Langkah kedua yaitu alternatif tindakan. Setelah memperoleh gambaran lengkap tentang siswa, baru direncanakan alternatif tindakan sesuai dengan karakteristik kesulitan siswa. Alternatif pilihan tindakan bagi kasus yang mendapatkan kesulitan di dalam belajar. Maka langsung saja melakukan remedial, dan jika ditemukan kasus yang memiliki kesulitan belajar dan memiliki masalah di luar itu seperti masalah sosial psikologis dan sebagainya, maka sebelum diremedial, kasus harus mendapatkan layanan konseling terlebih dahulu. Dan alternatif tindakan ini dapat berupa yang pertama, mengulang bahan yang telah diberikan dan diberi petunjuk-petunjuk. 1. Memahami istilah-istilah kunci atau pokok yang ada di dalam TIK. Yang kedua, memberi tanda bagian-bagian penting yang merupakan kelemahan siswa. Yang ketiga, membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mengarahkan siswa. Yang keempat, memberi dorongan dan semangat belajar. Yang kelima, menyediakan bahan-bahan lain untuk mempermudah. Dan yang keenam, mendiskusikan kesulitan-kesulitan siswa. Yang kedua yaitu memberi kegiatan lain yang setara dengan kegiatan belajar mengajar yang sudah ditempuh. Di sini dimaksudkan untuk memperkaya bahan yang telah diberikan kepada siswa. Misalnya, kegiatan apa yang harus dikerjakan siswa? Bahan apa yang dapat menunjang kegiatan yang sedang dilakukan? Yang ketiga, bagian mana yang harus mendapat penekanan? Yang keempat, pertanyaan apa yang diajukan untuk memusatkan pada inti masalah. Yang kelima, cara yang baik untuk menguasai bahan. Lalu yang ketiga yaitu ada tindakan yang berupa referral. Jika kesulitan belajar disebabkan oleh faktor sosial, pribadi, psikologis yang di luar jangkauan guru, maka guru melakukan alih tangan kepada ahli lain, misalnya konselor, psikolog, terapis, psikiater, sosiolog, dan sebagainya. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi di sini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan dari bantuan yang diberikan. Artinya, ada kemajuan, yaitu anak dapat dibantu keluar dari masalah kesulitan belajarnya atau belum berhasil. Sekian pembahasan tentang diagnosis kesulitan belajar dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.